warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Anak Rantau Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tes intelijensi umum atau TIU, khususnya untuk materi figural. Materi figural yang akan kita coba bahas adalah soal mengenai jaring-jaring kubus. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal nomor 1 ya. Di sini sudah ditampilkan sebuah kubus, ada sisi belah ketupat, ada sisi garis hitam putih di atas, dan ada sisi tanda panah ke bawah. Oke, satu kunci untuk jaring-jaring kubus itu adalah perhatikan sisi yang berdekatan. Sisi yang berdekatan untuk bagian pertama, ini ada belah ketupat yang bertemu dengan garis pola hitam dan putih. Maka dari itu kita cari terlebih dahulu sisi yang berdekatan ini. Pada opsi A, ini belah ketupat ketemu dengan bagian hitam putih. Oke, ini bisa benar. Pada opsi B juga demikian, ini belah ketupat ini ketemu dengan, sementara untuk C, pola dari belah ketupat ini ketemunya di pertemuan antara hitam putih ini. Nah, sedangkan pada soal ini tidak ketemu pada pertemuannya, sehingga opsi C ini kita bisa eliminasi. Bagaimana dengan opsi D? Opsi D juga sama dengan opsi C, di mana belah ketupat ini ketemu dengan pertemuan dari pola hitam putih, sementara pada gambar tidak demikian. Di gambar tidak mempertemukan antara belah ketupat dengan sisi pertemuan pola hitam putih ini, sehingga opsi D ini kita bisa eliminasi juga. Oke, kita lanjut ke bagian panah ini. Oke, ternyata hubungan panah dengan belah ketupat itu saling berseberangan antara ini dengan ini. Kita lihat untuk opsi A, belah ketupatnya berada di sisi kanan dari belah ketupat ini. Nah, ternyata untuk opsi A demikian. Sementara untuk opsi B, pada saat kita jadikan sisi atas adalah pola hitam putih ini, maka pola dari tanda panah ini ada di sisi sebelah kanan dari kubus, sehingga opsi B ini kita bisa eliminasi. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke, jadi jawaban untuk nomor 1 ini adalah pilihan A. Seperti itu. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Di soal nomor 2, di sini disajikan kembali sebuah kubus dengan pola-pola tertentu. Yang diminta adalah mana jaring-jaring yang tepat untuk kubus ini. Sekarang kita perhatikan yang paling dekat dulu ya. Sisi ini ada garis, yang di tengahnya ada persegi. Kita perhatikan dengan sisi atasnya. Nah, ini bertemu dengan bagian kaki dari sisi atas untuk persegi ini. Di sini ada bertemu antara garis diagonal ini dengan kaki. Anggaplah ini adalah huruf N. Sekarang kita coba cek pada opsi mana yang mempertemukan antara diagonal ini dengan kaki dari bagian atas dari kubus. Oke, untuk bagian A, apakah dia mempertemukan sisi diagonal dengan kakinya? Ternyata tidak, sehingga opsi A kita bisa eliminasi. Oke, kita salahkan. Kemudian kita lihat opsi B. Opsi B juga demikian, tidak mempertemukan antara kaki dari sisi atas ini dengan diagonalnya, sehingga opsi B juga salah. Kita lanjut ke opsi C. Opsi C ini mempertemukan antara ini ya kawan-kawan, jadi opsi C ini bisa benar. Opsi D juga demikian. Nah, sekarang kita lihat di bagian sisi ini ada segitiga. Segitiga ini ternyata ada di sebelah atau di sisi lain dari garis yang memiliki diagonal ini, dan dia tidak bertemu antara runcing. Perhatikan sisi runcing atau sudut dari segitiga ini tidak menyatu dengan ini. Nah, kita lihat opsi D. Ternyata salah satu dari sisi atau sudut segitiga ini bertemu dengan diagonal garis ini dan kakinya. Nah, sementara pada gambar ini tidak kelihatan. Nah, sehingga opsi D ini bisa kita eliminasi. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Seperti itu kawan-kawan sekalian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 3 dengan pola soal yang sama, jaring-jaring kubus dari sebuah kubus dengan pola tertentu. Sama dengan yang sebelumnya, bahwa kita harus mencari dulu hubungan yang terdekat antara pola. Sekarang kita lihat ini semacam jam pasir ya kawan-kawan sekalian. Di jam pasir ini sisi hitamnya ketemu dengan pertemuan antara pola sisi atas. Jadi ada garis ketemu dengan bagian hitam dari jam pasir ini. Oke, kita lihat setiap opsi yang manalah yang mempertemukan antara bagian hitam dengan garis tengah dari sisi atas. Di opsi A ini tidak mempertemukan. Nah, di sini dia berdampingan, sehingga opsi A ini kita bisa eliminasi terlebih dahulu. Di opsi D, ini mempertemukan antara sisi bagian hitam dari jam pasir dengan pertemuan garis tengah dari sisi atas. Oke, bisa. Opsi C ini bisa dieliminasi karena dia saling berdampingan, kawan-kawan kalian.
Opsi D demikian juga, dia berdampingan, tidak mempertemukan antara bagian hitam dari jam pasir dengan garis tengah dari sisi atas seperti itu. Sehingga opsi D ini bisa kita eliminasi juga. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah opsi B. Ini cukup mudah kalau melihat ini, karena kita hanya menggunakan dua sisi saja, belum melihat bagian lingkaran hitam, teman-teman sekalian. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Di sini sama caranya atau sama triknya, bahwa kita memperhatikan sisi depan dulu. Ini ada semacam panah ya, anggaplah ini adalah panah, di mana sisi ujungnya ketemu dengan garis tengah dari bagian atas. Sekarang kita perhatikan yang mana kira-kira dari jaring-jaring A, B, C, atau D yang mempertemukan antara sudut dari arah ini, sudut panah ini dengan garis. Opsi A jelas tidak mempertemukan, dia membelakangi, sehingga opsi A ini salah. Kemudian opsi B bisa benar. Opsi C ini sangat jauh antara sisi dari tanda panah dengan bagian atasnya, ini memisahkan jauh, sehingga ini tidak mungkin. Bagian D juga demikian, ini mempertemukan sisi samping dari tanda panah, sehingga D juga salah. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B, seperti itu. Tanpa memperhatikan lagi sisi bagian sampingnya, kita bisa menemukan jaring-jaring yang diminta. Oke, cukup mudah kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk melihat video pembahasan TIU lainnya, kalian bisa mengklik bagian yang di atas ya kawan-kawan. Soal nomor 5, dengan cara yang sama kita bisa melihat terlebih dahulu antara pertemuan sisi tengah. Ini sisi atas ini ada garis tengah bertemu dengan sudut atas dari belah ketupat. Yang mana yang mempertemukan antara sudut belah ketupat dengan garis tengah? Opsi A ini bisa benar, opsi B ini tidak, karena dia mempertemukan antara sisi hitam dari belah ketupat dengan garis tengah ini, sehingga kita bisa mengeliminasi opsi B. Opsi C bisa benar, opsi D juga bisa benar. Sekarang kita perhatikan pertemuan antara garis hitam dengan ujung atas dari pola S ini. Coba kita cek yang mana dari opsi B, A, C, atau D yang mempertemukan ini, antara garis hitam dengan sisi bagian bawah atau atas ini bisa juga dari pola S ini. Opsi A bisa karena mempertemukan, opsi B sudah salah tadi. Kalau opsi C ini tidak mempertemukan antara sisi hitam dari S ini dengan garis hitam dari belah ketupat, sehingga C ini kita bisa eliminasi. Sementara untuk opsi D kita perhatikan antara hitam dengan ini memang bertemu. Oke kawan-kawan sekalian, tapi ini bagian atas dari S ini ketemu bagian ini ya, sehingga kita bisa mengeliminasi opsi D. Yang paling tepat dari soal nomor 5 ini adalah opsi A. Selain itu kawan-kawan sekalian, kalau kalian masih belum istilahnya merasa puas dengan ini opsi D, kenapa bisa bagian atasnya ini bisa dibalik aja. Sekarang coba kalau kita lipat kembali jaring-jaring di D ini, ternyata kalau kita lipat membentuk sebuah kubus, sisi S ini ada di sebelah kanan, sementara kalau kita mau mengubah opsi A menjadi sebuah kubus yang utuh, maka bentuk S ini ada di sebelah kiri. Sementara di gambar yang diminta adalah sisi S ini ada di kiri, bukan di kanan seperti pada bagian D. Oke, cukup demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada halaman YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.